no in olida Iti komposionda Sora o soroku No wiwi non soino Sora o soroku No wika sanandu Momusiko ya hai Naranu kasari Igina woda Sora o soroku No wiwi non soino Sora o soroku No wika sanandu Mamarayo ya hai Naranu kasari Gisom so gisom Momusiko Ya hai dia Tuhan Nawi kosyananu Kumaidahan Marayo Ya hai ignaranu Dia no it olidan Iti komposiondahan Sora o soroku Na wiwi ng soinu Sora o soroku Na wiko siyananu Momusiko yahay Naranu kasari Iginawodahay Sora o soroku Na wiwi ng soinu Sora o soroku Na wiko siyananu Mamarayo yahay Naranu kasari Gisom so gigisom Sora o soroku Na wiwi no soinu Sora o soroku Na wiko siyananu Momusiko yahay Naranu kasari Iginawodahan Sora o soroku Na wiwi no soinu Sora o soroku Na wiko siyananu Mamarayo yahay Naranu kasari Gisom so gigisom Mamarayo yahay Naranu kasari Gisom so gigisom Mamarayo yahay Naranu kasari Gisom so gigisom Saya yang dilahirkan dari latar belakang keluarga muslim, bahkan dari keluarga besar bunda saya sendiri adalah orang muslim semua, rata-rata orang muslim semua. Nah, sejak saya dilahirkan, saya sudah mengenal yang namanya Al-Quran. Sejak kecil saya sudah mengenal, bahkan saya sudah sering ngaji, sholat 5 waktu, dan suatu ketika saya berumur 10 tahun, ketika itu saya rindu, Tuhan, apa sih yang namanya keselamatan itu? Dalam lintas pikiran saya ketika berumur 10 tahun, ya tahulah kita masih anak-anak kan, kita masih pemikirannya keselamatan itu ya palingan selamat dari kecelakaan, selamat dari jatuh atau dari apapun itu dalam bentuk fisik. Tetapi ketika saya merenungkan lebih dalam, sepertinya itu hampa. Keselamatan yang seperti itu kayaknya gak ada gunanya gitu. Keselamatan yang terpenting itu dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Bahkan roh kita inilah yang sebenarnya yang harus diselamatkan. Bukan tubuh kita ini yang harusnya selamat dari kecelakaan, selamat dari maut gitu. Tapi roh kita yang harus diselamatkan. Nah, jadi ketika itu saya memikirkan, saya merenungkan bagaimana caranya mendapatkan keselamatan jiwa. Nah, pada suatu ketika saya bertemu dengan satu orang pemuda, dan saya harap pemuda itu juga bisa menonton ya bersama-sama dengan kita. Dan inilah karena kesaksian beliau saya bisa sampai sekarang itu
berkat beliau yang menuntun saya kepada jalan kebenaran. Gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan satu orang pemuda, saya melihat, ternyata dia adalah umatnya Tuhan. Dia adalah orang Kristen. Ketika saya bertemu dengan beliau. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau, saya melihat beliau rasanya sukacita gitu. Wajahnya berseri-seri gitu. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, ketika saya bertemu dengan pemuda itu, ada rasa jengkel. Entah kenapa ada rasa jengkel dalam diri saya sendiri. Karena dari dulu saya sudah ditanamkan yang namanya susuk. Bahkan ada di dada saya ditanamkan satu batu. Dan banyak ilmu-ilmu spiritual yang boleh saya dapat dari sejak dulu. Dan saya memakai ilmu-ilmu spiritual sudah sejak masa dini. Masa 10 tahun, 9 tahun saya sudah memakai. Dan ketika itu saya melihat, saya jengkel. Entah kenapa saya jengkel sendiri. Atau mungkin roh jahat yang ada di dalam diri saya yang jengkel atau bagaimana. Saya tidak tahu. Tapi saya merasakan saat itu saya jengkel dengan ilmu spiritual itu sendiri. Jadi ketika saya serang, sepertinya itu nggak ada gunanya gitu untuk anak itu atau untuk anak pemuda itu. Jadi ketika saya serang berkali-kali, dia kayak nggak merasa terganggu sama sekali gitu. Dan akhirnya saking saya jengkelnya, semua apa yang saya punya dalam ilmu spiritual, saya ganggu dia dengan segala ilmu apa yang saya punya. Saya serang rumahnya dia. Tetapi sedikit pun tidak ada merasa terganggu. Tidak ada merasa terganggu. Dan akhirnya saya bertanya dengan anak muda itu, kenapa kamu bisa seperti ini? Dan akhirnya dia hanya berbicara, ya kami mengikut Tuhan, ya kami percaya aja, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kami di sini. Jadi saya langsung bertanya, apa sih penangkalnya? Apa sih penangkalnya kalau kamu itu bisa kayak gini gitu? Dan akhirnya dia cuma bilang, kalau kamu mau tahu, ikut dengan aku hari Minggu, dan saya kasih tahu apa alasannya dan bagaimana caranya kami bisa sampai kayak gini, gak merasa terganggu sama sekali dengan ilmu-ilmu spiritual kami. Dan akhirnya sehari Minggu, saking penasarannya, saya ikut dengan anak muda. Saya ikut dibawa dengan anak muda itu ternyata ke gereja, salah satu gereja yang besar yang ada di Jakarta, di Tamrin. Jadi ketika saya masuk ke dalam gereja, orang-orang yang ada di gereja itu mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Mengangkat puji-pujian kepada Tuhan, bahkan ada yang mengangkat puji-pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi saya berpikir, kemenangan apa sih yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu kepada orang-orang ini? Dan akhirnya saya bertanya dengan anak muda itu, kemenangan apa sih yang dikasih Tuhan Yesus? Ketika itu anak muda itu bilang, ya inilah kemenangan yang Tuhan kasih. Kemenangan yang Tuhan kasih itu bukan cuma satu kali, tetapi berkali-kali, terus-menerus, berangsur-angsur. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi secara terus-menerus. Inilah kemenangan yang kami dapat dari Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Nah, jadi ketika saya melanjutkan ibadah itu, saya merasakan tenang, saya merasakan damai di tengah-tengah ibadah itu. Dan ketika saya seiring berjalannya waktu, ketika mengangkat satu penyembahan kepada Tuhan, saya mendengar ada yang di sebelah kiri saya ada yang berbahasa roh, bahkan pemimpin pujian juga berbahasa roh. Jadi pemikiran saya begini, karena saya belum tahu sama sekali ketika itu ibadah itu, dan kepenuhan Roh Kudus pun saya belum percaya, gitu. Jadi pemikiran saya saat itu, wah ini orang pada baca mantra gitu. Oh ternyata mantranya seperti ini, gitu kan. Tapi setelah saya selidik, oh ternyata inilah yang namanya kepenuhan Roh Kudus, gitu. Dan akhirnya ketika saya jalan pulang, saya serang anak itu di pinggir jalan. Saya serang anak itu. Tapi anak itu nggak mau, kayak nggak merasa terganggu. Saya keluarkan kris, saya serang anak itu. Tetap juga nggak merasa terganggu. Ketika itu pendetanya lewat. Pendeta itu cuma ngomong, haleluya, katanya gitu. Haleluya. Dan akhirnya saya langsung seperti dihempas angin yang kencang, dan saya jatuh, dan saya nggak merasa sadar diri gitu. Tapi yang saya rasakan cuma
kedamaian aja gitu. Dan itulah perjumpaan saya untuk pertama kalinya dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah saya sadar, saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang, bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Saya bingung. Kenapa saya disuruh bertobat? Kuat gitu ya, bahkan nggak pernah batal, bisa dibilang nggak pernah batal. Ngaji setiap hari. Tapi kenapa saya disuruh bertobat gitu? Dan akhirnya ternyata inilah pertobatan yang sesungguhnya, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika saya sadar, pendeta itu bilang gini, kamu coba deh keluar dari rumah. Kamu pergi dari rumah, kamu tinggalkan keluarga kamu, dan percaya kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya menantang dong. Kenapa saya harus jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Kenapa saya harus jadi penginjil? Saya ini mau jadi ustadz gitu. Saya ini mau jadi hafiz. Kenapa? Kayaknya nggak mau gitu. Nggak mau gitu. Dan akhirnya saking jengkelnya, saking amarahnya, saya serang juga balik pendeta itu. Tapi kok kayak nggak berfungsi lagi gitu. Ilmu itu, ilmu spiritual yang saya pakai, kayaknya nggak berfungsi lagi gitu untuk pendeta itu gitu kan. Tapi pendeta itu hanya tersenyum dan bilang, kamu itu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya suatu ketika papa saya sendiri mengajak saya pergi. Dan saya keluar dari rumah. Ternyata papa saya ini mualaf gitu. Ketika bertemu dengan bunda, dia meninggalkan keagamaannya, kepercayaannya, dan menikah dengan bunda. Dan akhirnya ketika saya punya selidik, ternyata orang tua saya yang laki-laki itu adalah Kristen. Inilah maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa sih aku dilahirkan di keluarga orang Islam, di keluarga yang taat? Ini salah satu alasan Tuhan, yaitu untuk menjangkau mereka dari sini. Jadi seakan-akan ketika saya sadar, Tuhan berbicara dengan saya. Ini adalah salah satu misi kamu. Ini visi yang saya tanamkan kepada kamu, Budi. Kalau kamu harus menjangkau orang-orang yang di luar dari Kristen. Karena kenapa? Karena kamu saya sudah tempatkan di posisi mereka, dan kamu tahu bagaimana posisi mereka, bagaimana keadaan mereka. Ketika kamu masuk ke dalam lingkungan mereka, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi ketika seiring berjalannya waktu, saya bergereja di salah satu organisasi besar aliran karismatik, dan akhirnya saya dididik di gereja itu, dan akhirnya saya merasa iman saya sudah kuat. Oke, saya sudah kuat. Saya bilang sama bunda-bunda, aku sudah punya iman. Aku siap untuk menyelamatkan orang di sana. Dan akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Singkat ceritanya, sampai saya di Jakarta, ternyata bukan orang-orang yang di sana, bukan orang-orang yang di sana yang saya tobatkan. Saya sendiri yang bertobat dibuat sama mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan tuh kayak nggak rela gitu kalau aku tuh kembali lagi ke masa lalu gitu. Jadi akhirnya Tuhan ambil alih lagi kehidupan saya yang hidupnya keras, saya yang hidupnya benar-benar menentang Tuhan, bahkan menentang hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak menganiaya orang-orang Kristen. Akhirnya Tuhan tarik saya kembali, Tuhan jangkau kembali dengan cara yang di luar logika. Saya ditimpakan sama suatu penyakit yang sangat luar biasa. Bahkan di saat itu saya pun berjalan pun susah. Saya sudah kurus kering. Saya udah gak kuat lagi. Kalau dalam akal pikiran saya sih, saya bilang, bentar lagi kalian mati gitu. Karena saya benar-benar merasakan satu penyakit yang luar biasa. Saya merasakan penyakit yang kayak dalam logika saya sendiri gak bakal bisa disembuh. Tapi puji Tuhannya, ketika saya sadar, saya ternyata dipanggil. Tuhan kembali mengingatkan tentang Yunus. Ketika Yunus dipanggil untuk menobatkan orang-orang yang ada di Niniwe, dia malah pergi. Dia melarikan diri ke kota yang jauh dari hadapan.
Tetapi apa? Ketika dia sedang dalam perjalanan menghindar dari panggilan Tuhan, Tuhan menimpakan kepada dia malapetaka. Kapal yang dia naiki terombang-ambing. Bahkan orang-orang yang ada di kapal itu membuang undi dan terdapatlah si Yunus yang mendapat undi itu. Ketika itu Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan yang sangat besar. Di dalam perut, dia 3 hari 3 malam. Itulah suatu keadaan di mana dia terjun ke dalam dunia orang mati. Begitu juga dengan saya ketika saya lari dari panggilan Tuhan. Ketika saya sudah sadar, ini saya dipanggil Tuhan loh sebagai penginjil. Seharusnya saya itu menginjil, bukannya malah saya yang diinjili. Saya yang harusnya menginjil, tapi saya yang diinjili. Tuhan gak rela. Tuhan gak bakalan tinggal diam. Ini hamba akan aku tarik kembali. Dan akhirnya saya ditimpakan oleh suatu penyakit yang sangat luar biasa. Tapi ketika saya diangkat oleh Tuhan, akhirnya saya sadar. Saya telepon bunda saya, bunda tolong saya, jemput saya sekarang ke Jakarta. Saya sudah mau mati. Saya udah gak kuat lagi. Tanpa Tuhan saya gak bisa lagi. Pemazmur mengatakan, jangan ambil rohmu Tuhan dari hadapanku. Jangan ambil rohmu dari hidup. Ketika itu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Tolong jangan ambil. Saya masih mau bekerja buat Tuhan. Saya sadar saya melakukan kesalahan dan saya mau mengubahnya kembali untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya saya dijemput balik lagi ke Medan dan akhirnya saya ditumpang tangani oleh beberapa pendeta. Pendeta-pendeta yang sangat luar biasa. Pendeta-pendeta yang sampai hari ini saya kagum-kagumi. Dan saya rindu untuk bertemu mereka kembali. Mudah-mudahan mereka nonton siaran langsung ini. Ada pendeta besar, Pendeta Edwin Parlindungan Panggabean, yang saya hormati sekali sebagai guru terbesar saya. Dan pendeta-pendetanya lainnya lagi, Nejo Marpaung, bahkan Mardiono Suburian. Saya sangat bersyukur ketika dipertemukan oleh mereka. Saya ditumpang tangani, saya didoakan. Dan akhirnya inilah saya. Inilah saya yang kalian doakan. Saya mau bersaksi bagi Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya sendiri. Bahkan pendeta-pendeta yang sudah doakan saya pun melihat secara langsung. Oh, ini ternyata hambanya yang dipanggil. Saya bersyukur ketika kembali ke Medan, beberapa bulan kemudian saya sembuh. Dan saya ke sekolah Alkitab. Ketika saya di sekolah Alkitab, saya belajar. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, sebenarnya saya ketika masuk ke dalam sekolah Alkitab, saya belum bersih sepenuhnya karena susuk masih ada, batu masih ada, semua masih ada. Tapi puji Tuhan ketika saya masuk ke sekolah Alkitab, ada salah satu pendeta hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk mendoakan saya. Ketika itu pendeta itu bilang, wah kayaknya kamu gak beres ini, kayaknya ada satu hal yang aneh dalam diri kamu. Dan akhirnya saya mengaku, saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini. Dan akhirnya saya ditumpang tangani oleh beliau. Dan akhirnya semua tuntas, semuanya keluar, semuanya jatuh. Dan akhirnya saya dibersihkan, saya disucikan, dan untuk yang kedua kalinya, saya bertemu dengan Tuhan kembali. Dan Tuhan berbicara, ini tugas kamu. Ketika saya sadar dari bangun saya sadar ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Ada satu anak Tuhan yang mengangkat satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Jadi ketika beliau mengangkat lagu pujian, saya menangis. Tuhan, iya ini tugas kami untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, ini tugas saya, Tuhan. Tolong beri roh yang
berani untuk diri saya untuk bersaksi di luar sana. Ketika saya lulus tamat dari perguruan itu, saya diutus ke suatu tempat. Tempat itu tempat yang sangat luar biasa, saya bisa bilang, karena di tengah-tengah hutan. Tapi masih ada jemaat Tuhan di sana yang rindu, benar-benar rindu untuk dilayani. Ketika saya praktek menjadi tenaga praktek di sana, tenaga kerja praktek, saya memberitakan Injil di sana kepada anak-anak muda di sana. Saya menjadi seorang evangelis, seorang penginjil. Seorang penginjil, tapi saya menginjil bukan ketika ada orang Kristen yang benar-benar down, enggak. Tapi saya menginjil itu di luar dari orang Kristen. Karena itu tugas saya. Karena Tuhan udah kasih misi, ini tugas kamu. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jangkau mereka. Dan satu ayat firman Tuhan, seperti yang tadi Pak Franky bagikan bagi kita semua, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima roh. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah suatu janji Tuhan bagi kita semua. Kita akan menerima kuasa, kita akan menerima roh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saksiku dikatakan. Saksiku ada tulisan huruf besar punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini semua menjadi kunci bagi kita semua untuk bersaksi untuk Tuhan. Kuasa, yaitu dunamis, tanpa batas. Kuasa yang tanpa batas akan menyertai setiap orang-orang yang mau bersaksi. Saya pernah mengalami suatu kesaksian yang sangat luar biasa. Ketika saya bersaksi di tengah-tengah orang Muslim. Banyak mereka yang tidak terima dengan saya. Dan akhirnya mereka menganiaya saya, bahkan sampai dilempar, sampai dibakar sekalipun. Tapi saya katakan begini sama mereka, kita tunjukkan kuasa Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Tuhan menyertai saya. Saya yakin, karena kenapa? Karena firman-Nya mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita tunjukkan kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan, dalam hitungan menit, api yang membakar saya itu semua redam. Ada di bagian punggung saya, ada luka bakar di bagian punggung saya. Itu semua karena perbuatan mereka. Tapi saya yakin itu semua seizin Tuhan. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhan harus dinyatakan bagi orang-orang yang belum percaya. Dan puji Tuhan, di satu suku itu, Tuhan selamatkan sampai pada hari ini. Suku itu masih dilayani oleh pendeta besar. Dan sampai hari ini, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai setiap pelayanan saya, kemanapun saya melangkahkan kaki. Dan sampai hari ini saya ada kembali lagi ke Jakarta, itu semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan saya di Jakarta juga bukan hanya tinggal diam, bukan hanya sebagai jemaat, tapi saya sendiri secara pribadi itu menjadi seorang penginjil. Dan saya rindu kalau ada orang-orang di sekitar Jakarta sini, mari saya mau mengajak kita semua nih untuk menginjil di jalanan-jalanan. Atau ada hamba-hamba Tuhan yang sedang menonton hari ini, atau umat Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu bersama-sama kita menginjil bersama, boleh gitu. Boleh kita bersama-sama menginjil bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Inilah kesaksian saya. Boleh saya kembalikan lagi ke Pak Franky. Wow, luar biasa ya. Meskipun singkat, tetapi benar-benar sangat semangat ya. Spiritnya memang sangat terasa. Dipanggil Tuhan untuk menginjil. Saya teringat dengan Pak Lalu ya. Mudah-mudahan Pak Lalu menonton pada malam hari ini. Ini calon-calon ini semangatnya luar biasa. Dipakai Tuhan seperti Pak Lalu. Ya, kurang lebih juga dari background, dari latar belakang yang sama. Pak Lalu juga waktu itu juga sempat menyantet ya seorang hamba Tuhan juga. Tetapi luar biasa, karena kuasa Tuhan akhirnya, kalau ya kita mendengar kesaksian Pak Lalu, beliau sempat 7 jam kalau tidak salah tidak sadar. Tetapi sesudah itu sadar dan
ikut Tuhan, ya, luar biasa. Bagaimana Tuhan ketika Dia menjamah, ya, seseorang itu di dalam keadaan yang memang ingin melakukan sesuatu yang jahat, tetapi luar biasa seketika itu juga Pak Lalu bisa sadar dan mengikut Tuhan Yesus jadi penginjil dan kita sering mendengar bagaimana Pak Lalu itu berbagi luar biasa dengan spiritnya, mirip-mirip dengan Mas Budi juga, ya, yang luar biasa membagikan kesaksiannya meskipun masih di usia muda, tetapi benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kalau boleh saya bertanya, mungkin karena ini kesaksian pertama, jadi kadang-kadang ada sedikit yang terlewatkan, ya. Waktu Mas Budi mengalami Tuhan itu, ya, karena sesuai dengan kesaksian tadi Mas Budi mencoba untuk menyantet satu keluarga bahkan, ya, karena tidak mempan ke anaknya ke satu keluarga. Karena tidak mempan, penasaran, akhirnya bertanya dan teman itu mengatakan ke gereja. Nah, Mas Budi ke sana dan akhirnya terjadi proses di mana benar-benar mengalami Tuhan dan bertobat. Tetapi ketika Mas Budi ke Jakarta, nah ini waktu ke Jakarta, waktu itu Mas Budi kembali lagi, ya, betul, ya? Tadi Mas Budi saksikan sempat kembali. Nah, kalau boleh sedikit kita mau cari tahu, ya, kenapa Mas Budi kembali pada waktu itu ke keyakinan yang lama, tetapi sesudah itu kembali lagi, gitu, ya. Apa yang terjadi? Karena itu kan proses perjalanan dari keyakinan sebelumnya memang tidak mudah, memang tidak gampang, ya. Oleh sebab itu kita ingin mencari tahu kenapa bisa kembali. Kembalinya saya itu, Ya. yang pertama karena kakak saya sendiri itu belum Kristen, ya, masih Islam, gitu, masih ada di Jakarta sampai sekarang. Nah, ketika saya kembali lagi ke Jakarta, tekanan dari warga juga, udahlah, balik lagi lah kamu ke Islam, ngapain kamu di Kristen itu, gitu kan. Dan akhirnya karena keluarga juga membujuk saya untuk kembali ke Islam, akhirnya saya kembali lagi ke Islam dan kembali lagi, tapi saya tetap merasakan kayak nggak damai aja gitu, karena saya nggak bisa damai gitu. Bahkan saya waktu kembali lagi ke Islam itu, bahkan puasa pun ketika di bulan Ramadan, saya rasa saya nggak pernah melewatkan satu hari pun gitu. Saya benar-benar taat gitu. Tapi itulah kata firman Tuhan, ketika satu orang sudah dibersihkan, ketika ada roh jahat kembali lagi ke orang itu, malah semakin bertambah jahat gitu. Tapi memang betul apa kata firman Tuhan, ketika saya sudah dibersihkan, saya kembali jahat, bahkan berlipat-lipat kali ganda saya jahat. Ketika itu saya, mohon maaf, saya pernah jual perempuan, saya pernah dapat teman perempuan, saya jual ke orang lain. Nah, jadi semakin parah reaksi dari roh-roh jahat itu ketika saya dimasuki kembali dengan mereka. Bahkan ilmu-ilmu yang dulu waktu sejak umur 10 tahun tidak seberapa, ketika saya kembali ke Islam, itu saya makin bertambah banyak. Nah, sebenarnya ketika di umur 10 tahun saya belum punya kris, saya belum punya batu. Nah, batu dengan kris itu dipasang ketika saya mualaf lagi gitu. Ketika mualaf lagi, dan mungkin ya inilah memang cobaan dari iblis yang sangat menarik gitu. Itu kalau cobaan yang tidak menarik bukan datang dari iblis, sangat menarik gitu, sangat menarik perhatian saya. Wah, saya bisa jadi orang yang berkuasa, saya bisa jadi orang yang kuat, saya akan bisa menjadi orang yang hebat, saya akan menjadi banyak harta. Tapi itu semua tipu muslihat iblis, dan saya diperdaya lagi oleh iblis, dan saya masuk lagi ke jurang iblis. Dan akhirnya saya semakin tambah jahat. Tetapi ketika saya semakin tambah jahat, Tuhan pun semakin tarik dengan kasih karunia. Ya. Oke, puji Tuhan. Bagaimana sampai bisa Mas Budi akhirnya kembali lagi ikut Tuhan Yesus, ya? Dari proses yang pada waktu itu sempat berbalik, tetapi apa yang terjadi? Kalau sudah diceritakan, kami sudah mendengar betul pada waktu kembali dan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana? Karena kan awalnya sudah dijamah, ya, artinya Mas Budi ini sudah mengalami Tuhan, tetapi karena memang tidak bertumbuh, tidak kuat, tidak benar-benar artinya mungkin pada waktu itu belum bertumbuh dengan
baik, dengan benar, karena kan kita terus harus bertumbuh kuat dalam akar dan firman Tuhan. Akhirnya bisa tergelincir. Tetapi ketika waktu berbalik lagi, apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, Apa yang terjadi? baik. Jadi ketika saya mau mualaf kembali ke Islam, ketika itu memang saya mungkin itu perasaan saya sendiri ya, udah kuat imam, tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata itu hanya sebatas sekecil aja, yang saya hanya tahu itu masih sekecil gitu, masih kecil sekali. Tetapi ketika saya udah benar-benar jatuh ke dalam dosa yang paling dalam gitu, bahkan di titik saya terendah, situ saya diingatkan oleh seperti yang itu orang yang sama, anak muda yang sama itu berkunjung datang ke rumah saya, dan itu mengingatkan yang seperti saya ceritakan tadi, seorang Nabi Yunus. Dia mengingatkan tentang seorang Nabi Yunus itu ketika saya sedang ada di posisi sakit. Dia mengingatkan tentang Nabi Yunus, ini sepertinya kamu ini gitu. Makanya saya ceritakan tentang Nabi Yunus karena itu yang diceritakan kepada saya. Oh, ternyata itu, dan kembali sadar, oh iya, ternyata saya dipanggil oleh Tuhan. Kenapa dulu masih enjoy aja? Karena saya belum mendapat panggilan Tuhan. Ketika saya mendapat panggilan Tuhan, saya mengikut Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika saya mulai dari panggilan Tuhan, Tuhan tuh gak bakalan tinggal diam. Jadi diingatkan oleh anak muda itu, sebenarnya kamu dipanggil. Ingat aja cerita Nabi Yunus. Dan akhirnya saya mengingat cerita Nabi Yunus. Oh iya Tuhan, saya engkau panggil. Kenapa saya ditimpakan satu penyakit yang sangat luar biasa ini? Bahkan saya sulit untuk berjalan. Bahkan berjalan pun gak mau gitu. Terlentang terus di tempat tidur. Karena saya memang merasakan saya itu udah gak berdaya lagi. Udah gak bisa lagi jalan ke sana ke sini. Dan akhirnya saya diingatkan Tuhan, oh saya dipanggil Tuhan. Saya yakin ketika itu juga saya benar-benar yakin dan percaya ketika saya kembali mengikut Tuhan, Tuhan akan memulihkan saya. Karena kenapa? Karena Tuhan itu Yehova Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Ketika saya kembali kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Dan banyak pendeta-pendeta yang tumpang tangan kepada saya, dan akhirnya saya sembuh total, dan akhirnya saya melayani Tuhan sampai sekarang. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika itu sudah merasa kuat, merasa jago ya dengan memiliki segala hal itu. Tetapi Tuhan izinkan lewat satu penyakit. Dan penyakit ini yang membuat Mas Budi tidak berdaya. Ya. Dan ketika pada saat yang tidak berdaya inilah, ya, apa yang dikatakan oleh teman itu, ya, yang pada awal itu juga sempat untuk bersama-sama dengan Mas Budi mengingatkan tentang kisah dari Nabi Yunus. Dan akhirnya bisa kembali sadar dan didoakan sembuh ya pada waktu itu, benar ya, waktu kembali ke Medan didoakan dan sembuh. Dan ketika itu berikrar, ketika saya datang ke Medan, ketika saya datang ke Medan, gak lama kemudian datang pendeta-pendeta yang sudah pernah bimbing saya, datang semua mendoakan, menguatkan, dan tentu setelah kejadian itu disembuhkan ya dengan kembali lagi sehat seperti semula. Dan Mas Budi berikrar untuk benar-benar ikut, tidak akan tergelincir lagi. Dan kali ini untuk menginjil, melayani Tuhan. Karena tidak semua anak-anak muda seperti Mas Budi ini yang memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Apalagi tadi Mas Budi sempat mengatakan pernah juga melayani di tempat yang terpencil, dan bukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi orang-orang yang belum. Ini satu challenge yang luar biasa ya. Belum lagi Mas Budi tadi katakan, mari kepada hamba Tuhan yang berada di Jakarta untuk bersama-sama melakukan penginjilan jalanan. Luar biasa komitmen dan luar biasa kerinduan dari Mas Budi ini untuk menginjil ya. Dari apa yang dilalui, apa yang terjadi di dalam kehidupan spiritual Mas Budi. Kalau boleh saya tahu, Mas Budi kan ini masih muda ya, tetapi mengapa bersemangat sekali untuk melakukan penginjilan? Apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran Mas Budi sehingga benar-benar sampai saya katakan tadi, kalau dari kesaksian resikonya besar ya, resikonya ini besar, tetapi Mas Budi untuk memilih untuk benar-benar menginjil tentang kebenaran kabar baik tentang Kristus. Mengapa di usia yang muda ini Mas Budi mau ikut dan menginjil? Ya, karena ini semua tuh dukungan dari orang tua ya pastinya. Karena orang tua bilang seperti ini, Budi, kamu udah hamba Tuhan.
Bagaimanapun juga kamu udah bukan milik kami lagi. Kamu sepenuhnya udah milik Tuhan. Jadi kamu nggak bisa suka-suka hatimu, dan kami pun sebagai orang tua udah nggak bisa suka-suka hati kami untuk kamu, karena kamu udah sepenuhnya milik Tuhan. Jadi layanilah Tuhan. Dan ada satu orang pendeta bilang seperti ini, Budi, sekalipun kamu mati di tangan orang karena demi kemuliaan nama Tuhan, itu adalah keuntungan bagi kamu. Ya betul. Dan firman Tuhan juga mengatakan, hidup untuk Kristus dan mati adalah kemuliaan. Dan itu satu prinsip saya sih, sampai pada hari ini, dalam goncangan seperti apapun ketika melayani Tuhan, bahkan ketika nyawa saya sendiri terancam, saya akan tetap bilang, saya mau mengikut Tuhan. Karena ada satu motivasi saya, seorang hamba Tuhan yang benar-benar dia merelakan keluarganya dia sendiri untuk dibunuh, tapi dia tetap mau mengiring Tuhan. Dan saya percaya dia juga pasti mendapatkan mahkota yang sangat mulia dari Tuhan. Dan satu prinsip saya memang, hidup untuk Tuhan dan mati adalah kemuliaan. Jadi apapun tantangannya, apapun rintangannya, bahkan kalau diancam mau dibunuh, ya silakan. Asalkan itu untuk demi kemuliaan nama Tuhan, saya rela untuk mati.